Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Rosyada dengan NIM 201063 dari kelas Q2 akan membuat video mengenai perbanyakan vegetatif pada tanaman. Yang pertama adalah stek. Stek merupakan perbanyakan menggunakan sebagian batang, akar, atau daun untuk dijadikan tanaman baru. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu cutter, roton F, pasir, kompos, sekam, dan tanaman pepaya Jepang. Yang pertama, menyiapkan bahan tanam. Memilih tanaman induk yang sudah cukup tua dan sehat. Kemudian, potong bagian tanaman yang akan di-stek menggunakan pisau tajam. Kemudian, mencampurkan tanah, pasir, kompos, dan sekam dengan perbandingan 1:1:1. Kemudian dimasukkan ke dalam polybag yang telah disediakan. Sebelum ditanam, bahan stek direndam dalam hormon perangsang pertumbuhan akar sesuai dosis. Kemudian bahan stek ditanam dengan arah mata ke atas agak miring dan kedalaman sekitar 8-12 cm. Kemudian pemeliharaan, media disiram sampai kapasitas lapang. Penyiraman dilakukan sebanyak 2 kali sehari. Yang kedua, penyambungan tanaman dengan grafting. Grafting adalah penyambungan 2 jaringan tanaman hidup sedemikian rupa sehingga keduanya bergabung dan tumbuh serta berkembang sebagai satu tanaman gabungan. Bahan dan alat yang digunakan adalah batang bawah dan entres tanaman Kamboja, kemudian cutter steril, polybag, tanah, dan kompos. Yang pertama, cari tumbuhan yang subur. Batang bawah berdiameter lebih besar daripada batang atas. Cari tumbuhan kedua yang siap diambil tunasnya. Menggunakan pisau tajam dan steril untuk menyayat batang bawah tanaman hingga bagian berkayu dan potong entres dengan panjang 5 cm. Lalu ikat tempelan dengan tali plastik. Bungkus sambungan tadi dengan plastik transparan untuk menghindari sinar matahari langsung. Usahakan sambungan jangan terkena air dan bagian tengahnya longgar agar tunas tidak terganggu. Untuk mengurangi penguapan dan mempercepat tumbuhnya tunas, sisakan 2-4 helai daun pada batas atas. Potong daun menjadi setengah. Selanjutnya adalah okulasi. Okulasi merupakan salah satu teknik perbaikan kualitas tanaman secara vegetatif buatan yang dilakukan dengan menempelkan mata tunas dari tanaman yang unggul ke batang tanaman lainnya. Tujuannya untuk menggabungkan 2 sifat unggul dari masing-masing bagian tanaman yang diokulasikan, yakni sifat unggul batang bawah. Contohnya perakaran yang kuat dan sifat unggul dari tanaman entres atau buah yang lebat. Alat dan bahan yaitu batang bawah kenanga umur 2,5-3 bulan, lalu entres, tali plastik, dan cutter. Menyiapkan tali plastik dengan cara memotong-motong plastik dengan ukuran 1x5 cm. Lalu menyiapkan ranting mata tempel atau entres yang memiliki mata aktif. Kemudian memangkas duri dan daun semai batang bawah pada ketinggian 25 cm. Melakukan okulasi dengan metode irisan kulit berkayu atau chip budding. Lalu mengoles pisau dengan kapas yang telah dicelup dalam alkohol 70%. Kemudian mengikat dengan tali plastik yang telah disediakan dari bawah ke atas. Untuk pemeliharaan, yang pertama, menjaga tanaman yang telah diokulasi agar tidak kekeringan. Yang kedua, pengendalian hama dan penyakit dengan pestisida terpilih setiap 2 minggu bila diperlukan. Ketiga,
Membuka tali okulasi pada hari ke-21. Keempat, memangkas batang 1 cm di atas bidang okulasi. Kemudian, membuang setiap tunas liar yang tumbuh pada batang bawah dan hanya disisakan tunas okulasi saja. Yang terakhir, pemupukan batang semai dengan menggunakan pupuk organik setiap 2 minggu sekali. Perbanyakan tanaman yang selanjutnya adalah cangkok. Mencangkok merupakan teknik yang dilakukan untuk mendapatkan anakan sebagai bahan tanaman dalam pembangunan bank klon, kebun benih klon, kebun persilangan. Karena dengan teknik ini bersifat dewasa, sehingga lebih cepat berbunga dan berbuah. Dengan cara mencangkok, kualitas tanaman seperti buahnya akan terjaga sama seperti induknya. Alat dan bahan yang digunakan yaitu pisau yang tajam dan steril, pasir, kompos, serbuk gergaji, dan tali. Lalu mencampurkan campuran tanah subur dengan kompos dan serbuk gergaji dengan perbandingan 1:1. Selanjutnya, langkah-langkah mencangkok. Langkah yang pertama yaitu memastikan bahwa induk semang tanaman adalah dari varietas unggul, agar hasilnya nanti adalah bibit unggul juga. Yang kedua, menentukan cabang yang lurus dan cukup besar, agar nanti pohon cukup kuat untuk mandiri. Kira-kira sebesar pergelangan tangan anak atau berdiameter 3 cm. Kemudian cabang dikuliti melingkari batang dengan jarak 5-10 cm. Kemudian bersihkan lapisan kambium yang menempel pada kayu. Apabila memakai plastik tersebut harus diberi beberapa lubang kecil sebagai jalan masuknya air terlebih dahulu. Setelah lapisan kambium bersih, lapisi bagian tersebut dengan tanah gembur dan balut bagian yang telah terlapisi tanah dengan plastik atau sabut kelapa. Ikat balutan tersebut dengan menggunakan tali plastik di bagian ujung atas dan bawah. Selanjutnya, sirami bagian yang telah dicangkok secara teratur. Setelah kurang lebih 1 bulan, akar mulai tumbuh. Jika pertumbuhan akar sudah cukup kuat, balutan plastik atau sabut dilepas dan cangkokan siap ditanam di wadah baru. Adapun keuntungan dari teknik pembiakan vegetatif adalah 1. Memanfaatkan potensi variasi secara genetik total untuk meningkatkan produksi, yakni dengan penerapan teknik pembiakan vegetatif, kinerja genotip yang baik dari induknya akan dapat diulangi secara konsisten pada keturunannya. Keuntungan yang kedua yaitu sifat tanaman baru akan sama dengan indukannya dan akan lebih cepat berproduksi. Adapun kerugian dari teknik vegetatif adalah 1. Tanaman yang berasal dari stek ataupun cangkok umumnya mempunyai sistem perakaran yang kurang kuat. Yang kedua, perkembangan secara vegetatif dapat menghasilkan sedikit keturunan. Yang ketiga, bila tanaman hasil reproduksi vegetatif dipotong ranting